Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk yang hasil news ya, untuk yang hari Jumat, memang kalau kita perhatikan itu cukup bagus untuk dolar ya. Cuma memang perlu kita note juga ya, ini tanggal 24 ya. Jadi perlu kita note juga, sorry bukan 24 tapi 23 teman-teman. Oke, ini jadi perlu kita note juga kalau ya di hari Jumat kemarin juga ada speech dari Om Powell ya di Jackson Hole, dan kalau kita lihat memang hasil dari speech-nya itu berimbas positif untuk cut rates ya di bulan 9 nanti, yang itu menunjukkan bahwa salah satu indikator ya pelemahan untuk si USD itu sendiri teman-teman. Kemudian untuk hasil dari news ya, untuk di new home sales memang di sini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi sentimennya itu tidak lebih besar atau tidak lebih kuat dari hasil speech yang mengenai cut rates itu sendiri teman-teman gitu. Jadi overall sih sebenarnya newsnya bagus, tapi memang sentimennya aja yang kurang mendukung untuk si dolar naik tuh teman-teman. Makanya kalau kita lihat untuk kemarin ya di DXY itu drop ya, dan drop cukup jauh ya. Di penurunan minggu kemarin itu sekitar 1,68%, dan di close di angka 100,6 teman-teman gitu. Oke. Itu untuk dolar. Dan kalau kita lihat memang masih possible dia untuk melanjutkan penurunan lagi. Tapi ya kalau secara technically di sini dia sudah mulai memasuki area support ya untuk weekly. Ya, ini support weekly dia yang pertama di 106,62 ya atau 60. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk the next support dari si weekly itu ada di level harga kurang lebih 99,78 teman-teman gitu, atau di area support yang ada di sini ya. Nah, ini adalah the next support ya untuk si DXY atau indeks dolar ya itu sendiri gitu teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di sini. Jadi si dolar ini sudah mengalami penurunan yang ada signifikan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi udah 7 minggu ya dia turun ya untuk si dolar itu sendiri, atau kurang lebih 2 bulanan lah, 2 bulan lebih lah gitu ya dia turun ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Dan kalau kita lihat gold itu juga sudah mengalami kenaikan signifikan, dan untuk weekly-nya di sini ada possible dia untuk retrace. Ya, kalau kita lihat nih, bentar. Nah, ini adalah candle weekly dari si gold itu sendiri. Jadi kalau gold kita lihat nih udah naik dari beberapa minggu lalu, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udah 5 minggu juga dia naik teman-teman gitu. Dan kalau kita perhatikan untuk last candle dari weekly yang kemarin ini ada spinning top ya kalau kita lihat ya. Spinning top, tapi ini baru permulaan gitu, baru awal mula spinning top gitu teman-teman. Nah, kita butuh satu candle konfirmasi lagi untuk spinning top weekly ya, agar dia bisa closing di level harga kurang lebih di bawah lah, bawah body spinning topnya itu di bawah 2.500 lah kalau saya patokin ya gitu teman-teman. Oke, berarti nanti kita patokannya itu ada di daily ya, di daily gitu. Kalau di weekly sih di sini masih bullish movement ya, cuma memang sini ada possible dia untuk retrace ya atau pullback karena ada spinning top candle gitu ya. Coba misalkan kalian punya pandangan lain ya mengenai candle weekly ini, boleh banget kalian sharing ya, atau kalian tambahkan di kolom komentar teman-teman. Oke, kalau ini dari pandangan saya ya gitu. Lalu kita lanjut untuk daily ya. Di daily ini sendiri dia sudah akumulasi gitu. Jadi untuk daily dia udah akumulasi kalau kita lihat. Nah, ini akumulasinya dia. Itu akumulasinya dia di range harga 2.500 ya, 2.500 sampai ke 2.520 gitu. Ini adalah range akumulasinya dia gitu. Sedangkan untuk range spike-nya dia itu di 2.530 teman-teman gitu. Ya kalau kita mau lihat range akumulasi gold itu ada di sini sebenarnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk range dari spike-nya dia itu di sini gitu, 2530 gitu. Oke. Jadi ini range akumulasinya dia. Jadi in case dia untuk saat ini resisten dari dari daily itu ada di 2520 ya. Ini resisten pertama. Terus yang kedua itu ada di ATH dia di 2530 teman-teman gitu. Itu adalah beberapa level yang memang harus kita pantau ya, dua sih, nggak beberapa ya, dua level penting yang memang memegang ya pergerakan dari si
gold itu sendiri, teman-teman. Gitu aja, dia ada dua. Kenapa sih yang 2530 kita juga sebut? Karena itu adalah area ATH-nya dia, gitu. Ya, to be honest, untuk aslinya, kalau saya perhatikan, itu ada di 2520, gitu, bukan 2530. 2530 saya pegang juga karena itu ATH-nya dia, gitu. Itu alasannya, gitu, teman-teman. Oke, nah lanjut lagi, ya. Oke, kita lanjut terus, ya. Ini udah untuk daily, oke, clear ya. Nah, sekarang kita mau bahas juga untuk daily dari si DXY atau indeks dolar ya. Nah, untuk si indeks dolar ini, ya, kalau kita pantau, daily-nya memang kurang bagus, gitu teman-teman. Kenapa? Oh, ini yang pertama, kalau kita lihat ya, ada satu, ya. Jadi, tadinya dia udah mulai masuk nih, ya, buyer, terus diturunin ke bawah sama dia, gitu. Nah, in case kayak gini, gitu. Nah, case-nya sama nih, ini juga sama, case-nya kayak gini, gitu teman-teman. Jadi, polanya dari si indeks dolar ini itu berulang, ya, 1, 2, 3, gitu. Jadi ada 3 pola yang berulang yang menunjukkan bahwa si seller ini masih terus menekan ke bawah, teman-teman, gitu. Nah, gimana caranya si dolar ini bisa rebound ya dari level harga saat ini? Ya, kalau saat ini yang bisa ngebantu dolar untuk rebound ya, bukan dari time frame yang ada di sini, tapi dari juga bukan news ya, tapi dari sentimennya nanti, gitu, teman-teman. Kalau memang secara teknikal dia bisa rebound ya, technically dia bisa rebound, cuma nggak akan rebound dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu, atau untuk range yang jauh gitu, karena itu rebound atau koreksi secara technical only gitu. Sedangkan untuk primary movement itu masih turun gitu. Nah, kalau kita mau lihat ya reboundnya itu ya kurang lebih sih kalau saya patokin ya secara technical itu di sini yang pertama di angka 101.28, oke, sampai 101.59. Jadi kalau kita ngomongin range ya, rangingnya itu ada di sini, teman-teman. Nah, ini ranging dari reboundnya dia, gitu. After that, ya, kalau dia belum bisa masuk break dari sini, dia akan turun lagi dan possible untuk close di bawah 100 untuk minggu ini, gitu, teman-teman. Di 99.78 atau di angka 100 pas, gitu. Tapi kalau misalnya minggu ini dia bisa rebound, ya, dan bisa closing di atas 101.59 ini atau 101.60, maka dia masih possible untuk range kembali level area 102.14 sampai 102.52 kembali, gitu. Nah, ini adalah kenaikan patokan saya, kenaikan cukup tinggi itu di sini nantinya, gitu. Kalau untuk bisa di atas 102.52 ini agak berat ya, karena memang butuh sentimen yang cukup positif untuk si dolar itu sendiri, gitu, teman-teman. Gitu, oke. Oke, itu untuk dolar ya, itu untuk USD. Kemudian kita buat cek lagi untuk gold ya. Sini saya sudah buat mapping ya, nih dia mappingnya. Sebenarnya untuk mapping ini saya buat di 4 hours gitu ya, di 4 jam. Kenapa? Karena memang kalau untuk mapping ya atau area, kita menentukan satu area ya atau beberapa area itu lebih bagus di time frame 4 jam sama 1 jam gitu. Oke, kenapa? Kenapa harus di 1 jam sama 4 jam? Sedangkan kan untuk 30 menit, 15 menit atau 5 menit itu kan kita juga bisa buat untuk range ya atau zona untuk kita entry gitu. Tapi saya tetap memilih ya untuk menggunakan 1 jam sama 4 jam gitu. Di akademi pun ya saya mengajarkan untuk membuat satu zona ya atau menentukan satu zona ini itu di time frame 4 jam sama 1 jam gitu. Itu ada alasannya. Karena ya kalau kita menggunakan time frame yang besar ya otomatis dari si noise candle ini itu tidak akan banyak dan kita bisa melihat ya kayak pergerakan primary ya dari si candle ini gitu atau si pair ini sendiri, teman-teman, gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin di 15 menit bisa nggak? Bisa gitu. Tapi dia tidak mewakilin ya semua pergerakan yang ada di dalam market gitu. Kalau menggunakan time frame besar, contoh 4 hours, 1 hours ya, ini bisa mewakilin ya banyak peristiwa di dalam market gitu. Ya, jadi kita melihat langsung full big view itu bagaimana gitu. Nanti ketika harga ya sudah masuk ke range-nya kita, contoh di 2519, 2520, 2530. Nah, ini adalah area main kita nanti. Kita baru akan eksekusi ya scalping atau trading ya entry di area sini gitu, teman-teman. Jadi selama harga berada di luar area yang sudah kita tentukan, lebih baik kita wait and see ya. Karena trading itu bukan berarti kita harus memperbanyak entry kita gitu, tapi berpikir bagaimana cara kita memaksimalkan
satu atau dua setup kita untuk keuntungan atau profit yang semaksimal mungkin gitu teman-teman. Semaksimal mungkin bukan berarti kayak harus dengan patokan 50 pip ke atas ya kan sekali PP atau 100 pip ke atas, enggak gitu. Tapi di sini kita ngomong adalah bagaimana caranya kita bisa profit konsisten ya. Profit konsisten dan juga resikonya sebisa mungkin kita minimalisir gitu teman-teman. Oke. Jadi gitu. Ya makanya saya selalu buat tuh ya, kalau kalian perhatikan dari awal sampai akhir itu selalu sampai saat ini ya, bikin mapping itu selalu di time frame yang besar gitu. Karena kenapa saya mau jelaskan ini di sini ya, karena banyak yang tanya, "Bang, kenapa sih nggak bikinnya itu di 15 menit atau 30 menit? Itu kan lebih kecil ya, maksudnya range-nya pun juga lebih enak gitu." Ya memang bisa, cuma nanti resikonya adalah kita akan banyak terjebak ya di market trap gitu, atau noise yang tercipta di dalam market itu sendiri teman-teman gitu. Oke, nanti baru kita nentuin konfirmasi ketika harga sudah masuk di sini gitu teman-teman. Oke, nah kemudian di sini saya mulai lagi untuk 4 hours. Nah ini zona 1, ini zona selling point yang pertama ya. Ada satunya di sini nih ya, di 2519, 2520, 2530-an ya kan. Memang range-nya besar. Nanti kita akan cari konfirmasi. Begitu harga sudah masuk di sini, kita baru akan cari konfirmasi time frame kecil. Contoh biasa time frame saya pakai adalah kalau dari 4 hours bisa turun ke 15 menit gitu. 15 menit itu adalah time frame yang menurut saya paling usable ya, atau bahasa itu kayak bisa lebih bisa dipakai dan memang lebih optimal ya ketimbang 15 menit atau 30 menit karena dia ada di tengah-tengah nih ya gitu teman-teman. Oke. Nah ini range zona pertama saya akan saya ambil ya nantinya. Kemudian Bang, kalau misalkan dia breakout ke atas lagi gimana Bang? Nah kalau dia breakout ke atas lagi ya berarti dia akan menciptakan new high lagi gitu. Ya new high-nya itu di mana? New high-nya itu nanti kita akan lihat ya di OI data gitu. OI data juga bisa kita jadikan sebagai patokan gitu teman-teman. Nah kemudian ini kan kalau kita lihat nih ya, dia udah naik gitu. Dan tadi di weekly juga ada spinning top gitu kan. Spinning top berarti kan udah ada tanda-tanda reversal nih. Cuma secara sentimen saya kasih tahu ya, secara teknikal memang udah ada pertandaan reversal ya. Semoga itu benar dan memang bisa kejadian untuk reversal untuk beberapa poin ke bawah ya kan, baru dia naik lagi. Tapi secara sentimen ya saya kasih tahu ya, secara sentimen untuk gold ini tuh masih naik gitu, masih sangat bullish gitu. Ditambah lagi ada isu cut rate gitu teman-teman. Oke, dan kalau kita lihat pun DXY sudah cukup lemah gitu ya. Nah mungkin untuk minggu ini ya, selama dia belum bisa break 2530 atau 2520 ya, range inilah ya kita ngomong ya, dia masih ada possible untuk atau chance ya, kesempatan untuk nyentuh lagi di level harga 24676 sampai 2464 gitu. Dengan angka penurunan terendah itu bisa ke sini. Itu di range harga 2439 sampai 2428 gitu teman-teman. Ini adalah loss point-nya dia yang untuk saat ini saya tuju gitu teman-teman. Oke. Ya, dari harga saat ini nih 2512 ya kan ke sini gitu. Ini adalah loss point-nya dia. Tapi nanti kalau misalkan dia udah nyampe sini akan kita update lagi untuk analisanya. Pastinya saya akan update setiap hari gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita bisa ukur lagi ya. Ketika dia breakout sini, kita selain pakai OI data, kita bisa pakai yang namanya Fibo extension teman-teman gitu. Jadi untuk next target dari breakout dia terdekat itu ada di Fibo 127.20. Ini kita pakai 4 hours ya, ditarik dari sini ke sini itu di 2548, kemudian ada lagi next target itu di 2569 gitu teman-teman. Ini adalah dua target level yang perlu kita pantau ya ketika dia bisa break dari 2531 gitu. Oke teman-teman gitu ya. Ini yang perlu kalian catat untuk level breakoutnya. Tapi kalau untuk yang turun yang tadi kita udah bahas juga gitu. Oke, kemudian kita mau lihat lagi untuk bagian dari OI. Ya, ini OI udah update tapi belum buka aja marketnya gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti Senin kita update lagi ya. Ini kita pakai 1 DTE. Ini untuk besok. Jadi kalau untuk besok memang kita pantau di sini datanya masih cenderung turun ya. Cuma kan kita nggak tahu nih nanti dia bukanya gap apa enggak gitu kan. Kalau untuk saat ini kan dia closing price-nya di mana? Closing price dia itu di 2512. Berarti kita ambil 2510 ya. 2510. Oke, 2510 di sini. Oke, ini 2510 ya. 2510 di bawah 2510 itu ada 2500.
terus ada 2480 untuk saat ini ya, sama 2460 gitu. Oke, di atas 2510 itu ada 2525 sampai 2530. Oke, ini adalah area kita ya. Ini area kita yang tadi kita bahas gitu. Terus kemudian ada lagi di 2550 ya. 2550 sama 2560. Nah, ini adalah range ya. Ini ranging. Gitu. Karena apa? Karena dia imbang-imbang untuk angkanya untuk saat ini, teman-teman. Selebihnya kan belum ada nih ya, drop. PD 2580 tapi ini masih kecil banget angkanya gitu, teman-teman. Oke. Jadi untuk daerah ya breakout dia ini udah ada juga di sini. Gitu, 2550, 2560. Tadi kalau kita tarik Fibo di mana? Balik lagi ke sini. 2548 ya, 2560, 2550 lah gitu ya. Sama 2569 berarti 70-an, teman-teman gitu. Oke, 60 sih di sini ya. Dikit lagi gitu sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu kan dari OI, ini dari Fibo gitu. Jadi kita punya dua patokan, intinya kalau kita breakout ya kita udah tahu. Oh ya, dia akan ke sini dan ke sini gitu. Possible range yang akan dicapai sama si gold itu sendiri, teman-teman. Tapi kalau selama dia belum breakout, maka tadi kita juga udah lihat ya, untuk possible range yang dicapai sama dia itu ada di level harga 2500, 2480 sama 2460 gitu. 2460, 2460 mana? 2460 di bawah sini. 2480 tuh di sini ya. Jadi kurang lebih nanti di sini. Nah, di sini ya target turunnya dia gitu. Di range harga dari breakout daily-nya dia, teman-teman. Gitu. Ini breakout daily. Ini kan daily 1 2 3 kuat kan. Nah, ini target turun dia masih ke sini lagi, teman-teman. Nah, ke area daily ini sendiri gitu. Oke. Jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk kali minggu ini ya. Ini adalah big view kita untuk beberapa hari ke depan. Ya, nanti kalau untuk update-nya akan saya update lagi di channel Telegram dan juga TikTok Juno Trading ID. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Juno Trading ID. Ya, semoga saya makin semangat, supaya saya semakin semangat nih buat konten-konten yang seperti ini ke depannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.